Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya Allah itu bertahta di atas arsy. Oke, Masya Allah. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bertahta di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Menjadi Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Tabarakallah, Maha Suci Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya Allah itu bertahta di atas arsy. Jadi saya katakan begini, bumi ini bang, bumi ini dikatakan bahwasanya bumi ini itu ibaratkan seperti kelereng. Langit pertama itu ketika berada di langit pertama, maka melihat bumi itu laksana seperti kelereng. Begitu kita berangkat naik ke atas ke langit kedua, maka melihat langit pertama dan bumi itu seperti kelereng. Begitu kemudian kita naik ke langit ketiga, digabungkan antara langit kedua, langit pertama dan bumi, itu dilihat seperti kelereng. Naik lagi ke langit keempat, langit ketiga itu dipandang, dan langit kedua, ketiga, kedua, ke satu dan juga bumi itu seperti kelereng. Naik lagi ke atas, di atas langit kelima, menatap ke bawah ke langit keempat, ketiga, kedua, satu, itu seperti kelereng. Naik lagi ke langit keenam, menatap langit kelima, keempat, ketiga, kedua, ke satu dan bumi itu seperti kelereng, seperti koin. Naik ke langit ketujuh memandang kembali ke bawah ke langit keenam, lima, empat, tiga, dua, satu, itu semua seperti koin, seperti kelereng. Lalu kemudian naik lagi di atasnya langit ketujuh, ada yang disebut Siratul Muntaha. Ketika di atas Siratul Muntaha, langit ketujuh, 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1, bumi itu seperti kelereng. Dan di atas Siratul Muntaha ini ada yang disebut arsy. Di atas arsy, di arsy melihat Siratul Muntaha, melihat langit ketujuh, melihat langit keenam, melihat kelima, kelima, keempat, ketiga, kedua, ke satu dan bumi, menatap semua itu dari Siratul Muntaha. Semuanya ini itu hanya seperti koin besarnya. Dan di atas arsy, arsy itu artinya singgasana. Ada yang disebut tahta. Tahta yang dimaksud di sini adalah kalau di kerajaan, arsy itu tempat meletakkan kaki seorang raja. Itulah yang disebut arsy. Jadi arsy ini bagi Tuhan itu hanya pijakan saja. Dan pijakan arsy itu hanya untuk kaki. Kaki dalam arti kata laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Itu istawa, artinya Tuhan itu kemudian di atas dari segala-galanya. Jadi kalau bumi aja dipandang dari langit ketujuh, langit pertama seperti koin, berarti bumi di atas Siratul Muntaha itu hanya sebutir debu. Lalu bagaimana Tuhan yang maha besar, yang maha besar muncul menjadi bayi di bumi? Siapa yang mengatasi? Makanya di dalam 2 Tawarik dikatakan apa? Benarkah Tuhan akan diam bersama manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit, tidak dapat memuat engkau, apalagi rahim Maria. Itu Al-Quran menjelaskan seperti itu. Jadi tidak mungkin kemudian ketika dikatakan Allah itu bertahta di atas arsy, arsy itu bagaimana besarnya. Sedangkan langit aja, langit pertama memandang bumi, bumi hanya seperti koin kecil. Bisa dibayangkan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atasnya lagi ada Siratul Muntaha, di atasnya lagi ada arsy. Dan di situ tidak ada lagi di atasnya. Dialah yang maha tinggi, bertahta di atas tanah. Jadi betapa besarnya pencipta alam semesta itu. Lalu kemudian kita ini sombong untuk tidak menyembah kepadanya, malah menyembah kepada sesama kita, makhluk yang melata di bumi. Wahai Rasulullah, di mana dahulu Rabb kita berada sebelum menciptakan makhluknya?
Beliau menjawab, dia berada di amma, tidak ada di atas dan bawahnya udara. Kemudian dia menciptakan arsinya di atas air. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya ayat ini, jangan seperti Tuhan bertempat, yaitu kaum laba-laba atau orang musyrik. Allah tidak berubah dan tidak pindah. Berubah dan berpindah tempat hanya sifatnya makhluk. Allah sudah ada dan tak ada apapun selain Dia. Hadis riwayat Bukhari. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang mengatakan Allah duduk di atas arsy, maka ia telah kafir. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya Allah itu bertahta di atas arsy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.